kami akan mempresentasikan tugas praktikum temu 1 mengenai perjalanan penyakit ilmiah yang menular dan yang tidak menular tentang polio dan PPOK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nurul Askia, NPM 241204080. Saya Firda Amalia Fernanda, 24 12 04 086. Saya Fitri Rukoya dengan NPM 24 12 04 087. Lalu tujuannya adalah memahami definisi penyakit polio dan PPOK secara jelas dan komprehensif. 2. Menjelaskan mode transmisi penyakit polio dan faktor resiko PPOK. 3. Mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi kejadian polio dan PPOK. 4. Mengenal upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi resiko penularan polio dan perkembangan PPOK. 5. Memahami strategi pengendalian penyakit polio dan PPOK berdasarkan bukti ilmiah dari jurnal terpercaya. 6. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta tentang pentingnya imunisasi dan gaya hidup sehat dalam pencegahan kedua penyakit tersebut. Materi yang pertama yaitu polio. Polio adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh virus polio, genus Enterovirus, famili Picornaviridae, menyerang sistem saraf, dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian dalam waktu singkat. Mode transmisinya yaitu penularan utama melalui mulut yang berasal dari air, makanan, atau tangan yang terkontaminasi feses penderita polio. Kurangnya kebersihan diri dan lingkungan meningkatkan risiko penularan. Faktor determinan atau resikonya yaitu anak-anak yang tidak divaksinasi, ibu hamil dengan HIV positif, tinggal di daerah dengan akses air bersih terbatas, berpergian ke daerah wabah, tinggal atau merawat penderita polio, bekerja dengan spesimen virus, riwayat operasi tonsilektomi. Pencegahannya itu imunisasi polio, vaksin oral dan inaktif adalah upaya utama dan paling efektif untuk mencegah polio. Program Supin Pekan Imunisasi Nasional Polio secara berkala untuk anak usia 0 sampai 7 tahun, meningkatkan kebersihan pribadi dan lingkungan. Pengendaliannya yaitu deteksi dini kasus dan pelaporan segera, imunisasi massal saat terjadi kejadian luar biasa, polio untuk memutus rantai penularan, edukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan perilaku hidup sehat. Selanjutnya adalah contoh kasus polio parah, lumpuh layu akut pada anak di Jawa Timur tahun 2023. Kasusnya itu seorang anak laki-laki berusia 1 tahun 11 bulan di Jawa Timur mengalami lumpuh layu akut akibat infeksi virus polio tipe 2. Anak ini mengalami kelumpuhan mendadak pada anggota gerak dan memerlukan penanganan medis intensif. Kasus ini terjadi pada anak dengan status imunisasi polio yang tidak lengkap sehingga rentan terhadap infeksi berat. Selain itu, ditemukan juga pada kasus anak perempuan usia 6 tahun di Jawa Tengah yang hanya mendapat 2 kali imunisasi polio tetes atau OPV, juga mengalami lumpuh layu akut. Kedua kasus ini menyoroti risiko kelumpuhan permanen dan bahkan kematian jika virus menyerang otot pernafasan atau organ vital lainnya. Materi kedua, PPOK adalah penyakit paru progresif yang mengancam jiwa, ditandai hambatan aliran udara persisten, sesak nafas, dan kecenderungan eksaserbasi kambuh. Mode transmisinya bukan penyakit menular. PPOK terjadi akibat paparan jangka panjang terhadap partikel atas atau gas iritan, terutama pada asap rokok. Faktor determinan atau resikonya meliputi merokok, paparan asap rokok, asap obat nyamuk bakar, polusi udara, debu, dan zat kimia di lingkungan kerja. Faktor genetik,
usia lanjut, jenis kelamin laki-laki, status sosial ekonomi rendah, riwayat infeksi, pernapasan masa kecil. Pencegahannya yaitu berhenti merokok adalah intervensi paling efektif, mengurangi paparan polusi udara dan bahan iritan di lingkungan rumah dan kerja, edukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan pentingnya lingkungan sehat. Pengendaliannya ada self-management, pasien belajar mengelola aktivitas, kualitas udara, dan pengobatan untuk mencegah eksaserbasi. Deteksi dini dan pengobatan rutin untuk memperlambat progresi penyakit, modifikasi gaya hidup, dukungan psikologis, dan rehabilitasi paru. Selanjutnya, Untuk kasus PPOK parah, eksaserbasi berat PPOK dengan infeksi pneumonia. Seorang laki-laki 64 tahun dengan riwayat merokok berat mengalami sesak napas berat, batuk berdahak, dan demam tinggi. Pemeriksaan radiologi menunjukkan konsolidasi paru pneumonia dan diagnosis klinis adalah eksaserbasi berat PPOK dengan infeksi pneumonia komunitas. Pasien memerlukan perawatan intensif termasuk oksigen 10 liter per menit, nebulisasi, bronkodilator, steroid, dan antibiotik. Kondisi eksaserbasi akut seperti ini sering menyebabkan rawat inap berkepanjangan dan risiko kematian meningkat, terutama bila disertai gagal napas. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut adalah polio dan PPOK merupakan dua penyakit dengan dampak kesehatan yang signifikan, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Polio vaksinasi penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio, terutama menyerang anak-anak yang tidak divaksinasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian dalam waktu singkat. Penularannya terutama melalui jalur fekal oral akibat sanitasi buruk, sehingga pencegahan utama adalah imunisasi lengkap dan perbaikan kesehatan lingkungan. Pengendalian polio menekankan deteksi dini, imunisasi massal saat wabah, dan edukasi kepada masyarakat. Sebaliknya, PPOK adalah penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan progresif, terutama disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap asap rokok dan polusi udara. Faktor risiko utamanya adalah kebiasaan merokok, paparan iritan lingkungan, serta faktor genetik dan sosial ekonomi. Pencegahan PPOK fokus pada berhenti merokok, mengurangi paparan polusi, dan edukasi kesehatan. Pengendalian dilakukan melalui manajemen diri pasien, pengobatan rutin, dan rehabilitasi paru. Kasus polio parah dapat menyebabkan kelumpuhan mendadak dan risiko kematian. Sedangkan PPOK parah sering berujung pada eksaserbasi akut, infeksi sekunder, gagal napas, dan rawat inap berkepanjangan. Pencegahan dan pengendalian kedua penyakit ini sangat bergantung pada upaya promotif, preventif, serta deteksi dan penanganan dini untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian di masyarakat. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.